Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Reduksi borak pada mie basah dengan menggunakan pakis postan. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati baik flora ataupun faunanya. Keanekaragaman hayati tersebut semestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam hayati dari jenis flora adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku yang ditemukan di Indonesia diperkirakan sekitar 3.000 jenis yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan sayuran. Keberadaan tumbuhan paku juga memberikan manfaat pada pembentukan tanah, mencegah erosi, serta membantu proses pelapukan serasa hutan. Beberapa jenis tumbuhan paku masih bisa dijumpai tumbuh liar di desa-desa dan pemukiman warga. Di antaranya adalah pakis Boston atau paku pedang, atau Neprolepis exaltata L. Keunikan tanaman pakis Boston adalah efektif digunakan sebagai adsorben. Beberapa referensi menyebutkan bahwa pakis Boston mampu menyerap formaldehida, silen, toluen, dan polutan lainnya di udara. Veronica 2020. Namun, belum ada kajian tentang kemampuan daya adsorbansi pakis Boston menyerap formalin dan bahan kimia berbahaya lainnya, seperti boraks yang ada di dalam produk pangan. Bahan-bahan pengawet berbahaya seperti formalin atau formaldehida dan boraks masih sering digunakan oleh produsen makanan yang nakal. Boraks merupakan senyawa kimia natrium tetraborat yang bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Penggunaan boraks sebenarnya untuk bahan pengawet non-pangan seperti campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, dan sebagainya. Penyalahgunaan boraks pada produk pangan biasanya dimanfaatkan sebagai pengenyal pada pangan seperti bakso, mie, kerupuk, dan pempek. Padahal boraks sangat berbahaya bagi kesehatan. Bisa menyebabkan gangguan susunan syaraf pusat, fungsi ginjal, dan hati. Sehingga perlu dilakukan upaya menurunkan risiko kontaminasi borak pada produk pangan seperti bakso dan mie basah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan tanaman pakis Boston untuk mereduksi kandungan borak pada produk mie basah. Yang kedua, bagaimana efektivitas tanaman pakis Boston untuk mengurangi kandungan borak pada produk mie basah. Pengumpulan data menggunakan eksperimen dengan membuat mie basah yang diberi pengawet boraks, kemudian direbus dalam panci yang sudah diisi pakis Boston. Setelah itu, sampel mie basah tersebut dipotong kecil-kecil, kemudian ditimbang minimal beratnya 10 gram. Setelah itu, sampel mie basah dihaluskan atau diulek. Tambahkan air sampai sampel mie basah terendam. Kemudian aduk sampel mie basah sampai rata. Kemudian saring menggunakan kapas pembersih. Lalu tuangkan ke dalam cawan porselin. Lalu panaskan dengan kaki 3 sampai benar-benar kering. Tetesi asam sulfat pekat 1 ml dan metanol 10 ml. Kemudian nyalakan dengan korek api. Berdasarkan pengujian kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan borak dalam mie basah dilakukan dengan menggunakan teori uji nyala. Pada pengujian menggunakan metode nyala api diperoleh fakta bahwa mie basah yang mengandung borak ketika dinyalakan, warna apinya akan sedikit hijau. Sedangkan mie basah yang sudah direbus bersama pakis Boston, warnanya sama seperti mie basah tanpa borak, yaitu oranye. Dengan demikian, pakis Boston efektif digunakan sebagai adsorben boraks pada makanan. Penelitian ini masih perlu dikembangkan menjadi uji kuantitatif untuk mengetahui penurunan kadar borak pada produk makanan mie basah.